pertanyaannya waktu itu kenapa waktu Bung Rismon menyampaikan itu nggak disampaikan? Nah, saya juga berpikir. Itu. Oke, silakan. Nyampe nggak ilmumu, Roy? nanti. Okay. Yang jelas aku nggak bohong kayak kamu. Dari lembar pengesahan. Dulu kan Bung Rismon pernah bilang bahwa nggak ada Times New Roman tahun 85. Nah, kan itu. Gitu. Nah, Sekarang ada. Sekarang ada. tuh nggak bisa jawaban ilmiah kan? Sekarang ada nggak tuh? Oke, sudah ketemu? Baik, sebelum nanti diputarkan, ya langsung ditampilkan saja. Saya ingin berikan kesempatan pada Bung Rismon dulu. Ya itulah tadi kan buktinya dari orang saya bawa ini yang asli satu langsung diam. Begitu deh, surat kematian juga begitu. Tapi teriak dulu nanti dilaporkan. Terus, oke ini ke pembuktian, uji bukti. Uji bukti untuk ijazah Pak. Iya, kan katanya uji ilmiah. Oke, langsung masukin berarti langsung ya? Langsung aja. Oke, baik. Ya kan? Nah ini. Oke, jadi sebenarnya saya tanya dulu Bung Rismon ya. Bung Rismon awalnya meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kemudian setelah melakukan penelitian ulang atau apapun bahasanya, meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi ternyata asli, begitu ya? Ini kesimpulan sederhana. Jadi penjelasan saya pertama adalah bahwa mengenai emboss dan watermark itu tidak dalam kajian saya sebelumnya. Satu itu. Yang kedua, faktor resolusi, terutama itu faktor resolusi. Enggak, sebelum masuk ke teknis, awal ini kesimpulan dulu. Saya mau kesimpulan dulu supaya pemirsa juga gampang memahami. Sebelumnya meyakini palsu, sekarang meyakini asli. Iya, lewat penelitian tadi yang ingin saya katakan. Ya kan, pertama itu bahwa objek kajian saya itu tidak termasuk watermark dan emboss. Satu. Yang kedua, bahwa saya tidak memasukkan normalisasi resolusi. Itu yang standar. Mengkoreksi perputaran, rotasi objek, translasi, pergeseran, maupun pencahayaan. Itu yang nggak ada, dan dia nggak paham. Jadi misalnya mana? Coba kita bilang. Oke, pertama ini kita pakai data yang diupload Dian Sandi Utama dulu. Ya, jadi bukan dari hasil scan yang ada. Ini disclaimer ini Dian Sandi Utama. Ijazah Pak Jokowi yang ada di penyidik. Jadi supaya fair kita pakai yang di yang diupload Dian Sandi Utama. Itu. Nah, di sini saya pakai metode gradient domain. Terus reaction diffusion untuk membangkitkan atau mengeluarkan piksel-piksel yang kontrasnya rendah. Nah, coba kita lihat di sini sudah mulai terlihat ya. Terus lanjut. Ini Anda mengatakan bahwa ada watermark. Ada bintik-bintik ini. Dari Dian Sandi pun ada watermark itu? Ada, itulah. Terus lanjut Pak. Satu. Ini, kok nggak kelihatan ya? Nah, di situ. Nggak apa-apa. Biar kalau ketawa nggak apa-apa. Di sini ada watermark tertulis. Kita ketawain aja yuk. Tapi jangan berisik. Tanpa mic kalau ketawa. Oke, silakan. Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Oke, ini watermark ya? Ya, lewat. Kalau nggak percaya bisa saya aplikasikan di laptop saya demokan gitu loh. Ini menggunakan metode apa? Tadi itu gradient domain plus reaction diffusion. Jadi mencari atau mengekstrak data-data dengan kontras rendah dia. Nah, itulah ada tulisan Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Ini belum pernah sebelumnya nih? Iya, belum pernah. Inilah yang terus kebohongan publik yang diulang-ulang Roy Suryo. Padahal dia nggak paham sama sekali tentang digital image nanti processing. Twitternya saya keluarkan, Twitternya dia itu semua. Nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Oke, silakan. Kan kebohongannya selalu di televisi mengatakan, tidak ada terlihat itu watermark. Ini ada. Kalau dia lihat dengan kasat mata, ya mungkin tidak terlihat. Tetapi kalau kita pakai algoritma, maka terekstraklah tulisan watermark itu. Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Ini harus diakui. Sadarkan publik bahwa memang ada. Ya, itulah edukasi publik. Katakan ada kalau ada. Ya. Terus berikutnya, emboss. Ini kelihatan. Belum, Bang, Mas? Belum. Oke. Belum. Yang tadi, Mas yang tadi. Balik lagi yang tadi. Balik. Ini. Emboss terlihat. Emboss itu ada. Itulah cara, metode dalam digital image processing itulah yang kita pakai secara netral, tanpa ada bias, dikatakan Mas Roy.
Oh tidak ada emboss, selalu dibawa-bawa. Tidak ada emboss, tidak ada watermark. Itu kan kebohongan publik yang diulang-ulang terus. Kalau mau, Mas Roy saya praktekkan di laptop. Ada keduanya. Dan itu selalu diulang-ulang, publik percaya. Padahal itu cuma pakai mata. Ketika kita terapkan digital image processing, kelihatan dua-duanya ada. Yaitu watermark maupun emboss. Itulah persamaannya. Ya, ada divergensi, ada operator gradient spasial, ada power, ada alpha, ada beta. Inilah persamaannya bahwa digital image processing itu adalah proses matematika, bukan fotografi. Bukan hanya dilihat, oh saya pakar. Nggak ada, nggak begitu. Ini bisa direkonstruksi oleh orang lain, itulah ilmiah. Ya kan dia tertawa. Nah, inilah programnya. Ya mengetahui. Dan itu bisa diuji oleh orang lain. Nah ini saya mau tanya. Ini kan preparat, saya menggunakan bahasa penelitiannya. Preparat penelitiannya dari Dian Sandi. Bahan penelitiannya. Ya. Ada lagi nggak selain Dian Sandi? Atau hanya Dian Sandi? Ya kita supaya fair Dian Sandi. Oke, baik. Dan saya sudah coba juga yang diupload oleh Pronojiwo juga ada. Pronojiwo, oh ada? Iya, ada. Sudah dikirim? Iya, ada begini, watermark-nya begini dan emboss-nya. Yang menjadi bahan dari sidang CLS juga ada ini. Gitu loh. Yang dipakai sebagai bukti itu ada. Watermark maupun emboss. Yang juga dipermasalahkan adalah foto. Ya. Ada garis merah. Ya sebelum ke Capnya situ Bang. terputus. Artinya apa? Di sini Lintasannya mana itu? kebohongan publik yang diulang-ulang Roy Suryo ribuan kali itu menjadi dipercayai padahal dia tidak punya fondasi matematika, tidak pernah mengambil kuliah matematika apapun kan yang jujur menjadi soal ijazah. dasar dari Nanti saya jawab. digital image processing. Dia nggak Satu kata paham karena selesai. nggak kuliah. Nih, sebentar, satu segmen ini saya berikan full untuk Bung Rismon, satu segmen berikutnya saya berikan full untuk Bung Roy Suryo. Setuju. Oke, tapi jangan diganggu. Saya minta jangan diganggu, oke? Setuju ya? Oke. Oke, silakan. Nah, karena dia ilmiah, maka dia bisa direkonstruksi oleh orang lain. Harus objektif, bukan subjektif. Ini harus diakui dulu ada. Harus diakui ada. Gitu loh. Karena selama ini kebohongan ini diulang-ulang terus. Dua Tidak hal. ada emboss, tidak ada watermark. Watermark dan emboss menurut Anda melewat penelitian ini apa namanya? Gradient domain. Gradient domain ada. Terbukti. Ada. Dan ini buktinya. Dan ini belum pernah, ini eksklusif nih. Ini belum pernah diungkapkan di media manapun, betul ya? Iya. Jadi oleh karena itu jangan diulang lagi kebohongan publik itu. Ada. Sebutkan ada kalau ada. Dan itu ada. Atau nanti di syuting, saya praktekkan di laptop saya. Kan? Ya, oke lanjut. Oke. Nah ini, ya, setelah saya lakukan normalisasi, ya, resolusi, ya, maupun apa namanya yang ditertawakan dia itu masalah resolusi, translasi maupun apa namanya rotasi, maka saya dapatkan kesimpulan lain variabel itu, terutama ya untuk menganalisa lapisan visual menggunakan Cummins clustering. Itu programnya di atas apa namanya Samannya. matematikanya, dan ini programnya pakai Python. Jadi kalau kita baca ya, ini sudah saya bukan hanya Pronojiwo, yang lainnya juga sudah saya teliti termasuk yang menjadi data ijazah yang di CLS. Di sini sama bahwa ya watermark logo UGM itu berada di atas huruf. Baik untuk Pronojiwo maupun ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, ijazahnya Pak Jokowi dan ijazah Pak Bambang kalau nggak salah yang di CLS, dan yang lainnya ada 4 saya uji. Dan itu benar secara lapisan visual ya, logo memang mengunci huruf. Maksudnya? Menggunakan Cummins clustering. Dia di atas huruf. Logo Ya di atas huruf. di atas huruf. Ya logo UGM itu. Pak Pronojiwo ini asli ijazahnya kan? Asli. Kemudian dibandingkan dengan yang dikatakan palsu oleh Ya, yang dituduh. orang-orang Ya, terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang diupload Dian Sandi. Ya. Dan ternyata Anda menemukan sama, bahwa hurufnya itu di atas logo. Iya, itulah penggunaan algoritma sehingga tidak bias, Bang.
Tidak bias kalau menggunakan mata visual, maka dia bias sesuai dengan kepentingannya. Tetapi kalau kita pakai persamaan matematika, pakai juga program yang bisa diuji oleh orang lain, maka itu bisa diuji bersama. Jadi bukan persepsi visual kita. Itu saya kasih bocoran berikutnya ya kan, beberapa pointer. Lanjut Bang. Ini nggak dipahami Roy Suryo mungkin ya, lanjut. Oke, lanjut. Nah ini. Jasa palsu. Nggak nyebut orangnya nggak biar. Iya, ya. Mungkin orang lain. Taunya cuma begitu aja, nggak ada itu apanya, kajian ilmiahnya. Oke, inilah yang kita tuduh dulu, palsu. ya, yang kita tuduh dulu bahwa ini adalah Times New Roman. Ya, oke. Dari lembar pengesahan. Dulu kan Bung Rismon pernah bilang bahwa nggak ada Times New Roman tahun 85. Nah, kan itu. gitu. Sekarang ada. Sekarang ada. Katanya. Tuh, nggak bisa jawaban ilmiah kan? Sekarang ada nggak tuh? Sekarang Bukan, ada. begini Bang, ya. Dulu saya berkesimpulan bahwa Ya, ini oke. ditulis dengan teks editor, ya, dengan word processor yang ada sejak 1993. Karena saya berhipotesis saat itu menggunakan Times New Roman. Oke. Ternyata, ya, saya pelajari lagi historinya sebelum lahir Times New Roman secara digital, ya, font digital tahun 93. Di Microsoft Windows 3.1 itu ada juga yang namanya Times Roman yang ada sejak 1984. 1984 dengan lengkungan yang hampir sama dengan Times New Roman. Nah, saya rekonstruksilah menggunakan Times Roman yang ada 1984. Dia ada di mesin cetak itu. Mesin cetak. Digital font ada di text editor Apple Macintosh, MacWrite 1.3. Itu sudah ada dengan koleksi serif ya, keluarga font. Yeah. Nah, itu dikembangkan oleh Adobe, perusahaan Adobe tahun 1984 dalam sistem teknologi PostScript, dan itu ada font type 1 dan 3. Ini ada 1984. Jadi bukan Times New Roman, tetapi Times Roman. Times Roman. Dan Ya. Times Roman itu ada sejak tahun 1984. Ya, di text editor Apple Macintosh. Operating system Apple Macintosh. Oke. Ya, text editornya MacWrite 1.3. Itu ada sejak 1984. Dan itulah yang kemudian digunakan untuk skripsi Pak Jokowi. Ya. Dan ini seperti ini itu banyak loh saya temukan. Di Fakultas Hukum saya temukan, Fakultas Ekonomi juga saya temukan. Jadi karena mahal, ya, lembar pengesahan itu mereka pergi ke percetakan yang dicetak hanya 1, 2 sampai 5 halaman pertama. Dan itu banyak saya ini dan saya sembunyikan untuk mendukung kebohongan saya sebelumnya. Maksudnya? Bentar. Sengaja bohong. Bentar. Jadi pada waktu itu sebenarnya Bung Rismon dapat juga tuh dari Fakultas Hukum dan seterusnya. Ya. Dan sama meskipun skripsinya. hipotesis saya mengatakan bahwa ini nggak benar ini. Itu kan Oke. saat itu. Tapi bahwa ada Ini Roy Suryo ketawa terus tanda nggak ada kajian ilmiah ya. bahwa fontnya sama, Saya jenis nggak hurufnya sengaja sama. bohong. Sebentar. Bahwa jenis fontnya sama, jenis hurufnya sama antara Fakultas Kehutanan dengan Fakultas Hukum. Begini Bang, Bung Rismon menyadari itu. ya di sistem percetakan saat itu ya Oke. 1984-1985 ada printer laser. Ya. Ya, di situ ada Apple Macintosh MacWrite. Oke. Ya. Jadi kenapa itu mahal? Karena harga komputer saat itu harga mobil. Betul. Mahasiswa hanya mampu supaya cantik itu skripsi, maka dicetak ke percetakan. Mereka editlah itu dengan teknologi font PostScript saat itu. Bentuknya, lengkungannya itu mirip dengan digital font Times New Roman yang merupakan hipotesis saya yang sebelumnya yang salah. Padahal yang Times seharusnya Roman. Times Roman. Oke. Itu loh. Ada di MacWrite, ya, keluarga serif. Di situ jelas New York, ada New York. Nah, itulah mirip dengan itu. Lengkungannya segala macam. Nah, inilah yang salah. Padahal ya, hal seperti ini banyak loh. Di fakultas lain. Fakultas lain. Kenapa pada Hanya waktu itu- depannya yang begini, Iya. dan tidak ada tanda tangan penguji juga ada. Oke, pertanyaannya waktu itu kenapa waktu Bung Rismon menyampaikan itu nggak disampaikan? Nah, saya juga Nah, berpikir. itu. Nanti biar saya yang tanya. Biar.
Oke, silakan. Nyampe nggak ilmumu, Roy? nanti. Oke. Yang jelas aku nggak bohong kayak kamu. Kamu yang bohong. Udah nanti. Nggak bohong. Nanti saya berikan kesempatan satu segmen full tadi. Silakan. Tukang Pak. bohong. Enggak, udah nanti. Oke. Silakan. Ya. Oke, Pak. Saya menganalisis, saya kira dulu ada konspirasi ya kan tingkat institusi. Oke, dari satu universitas karena beda fakultas iya, kan. Gitu. Meskipun beda fakultas, saya berpikir begini, saya yang salah Oke. atau memang ada konspirasi? Berapa skripsi waktu itu yang dilihat? Ingat nggak? Di Fakultas Hukum ya saya lihat ada 2 atau 3 seperti ini. Oke, Fakultas Ya. Kehutanan? Fakultas Kehutanan saya berpikir bias sampel itu karena bisa diintervensi kan begitu kan. Oke. Memang ada yang seperti ini. Oke. Tetapi saya pergi ke Fakultas Ekonomi juga tetangganya juga ada. Jadi ke Fakultas Teknik juga ada. Oh, ekonomi, hukum, teknik Iya, sama iya, dengan iya. Pak Jokowi skripsinya. Iya. Fontnya sama. Sama. Oke. Gitu loh. Meskipun dengan resolusi yang berbeda-beda lah Kenapa ya. baru Mungkin disampaikan sekarang, Bung printer Rismon? laser jet. Kenapa baru sampaikan sekarang nih? Ya. Kenapa baru disampaikan sekarang? Karena saya baru menemukan fakta bahwa Digital Times Roman itu ada, Bang. Itulah kesalahan saya. Peneliti itu boleh salah kan? Tetapi hanya karena diglorifikasi, kita bebal. Inilah faktanya. Memang ada Times New Roman dalam bentuk digital sejak 1984 dikembangkan oleh Adobe dengan teknologi PostScript yang ada di Apple Macintosh. Jadi jangan dibawa-bawa langsung melihat ini langsung palsu, itu salah. Oke. Itu loh. Ya, di sini juga ya pada saat itu mereka juga sudah mengembangkan teknologi proportional space. Artinya apa? Beda huruf I dengan A itu berbeda, sudah ada zaman itu. Scalingnya juga ada, teknologi skala. Bold juga ada, italic juga ada, Spasinya sudah juga ada pada saat itu. Oleh karena itu ya silakan nanti dibantah kalau mampu ya. Nah ini sudah ada dan sudah saya rekonstruksi, saya lakukan pencocokan font. Oke. Dan resolusinya jauh lebih baik, kecocokannya lebih tinggi daripada digital font dalam bentuk Times New Roman. Itu. Jadi ini ya memang ilmiah dan di di Wikipedia juga ada itu penjelasan, cuma di sini kabur ya. Ya. Nah inilah bentuk teks editor saat itu. Ya, ini Times Ya, Roman tahun 84 sudah ada. Ya, Oke. Times Roman ya. Sementara ijazah Pak Jokowi tahun 85. 85 gitu. Terus inilah hardware-nya. Lanjut.